Seperti biasa, pembunuhan yang berlatar belakang politik selalu dicarikan dalih yang mengada-ada. Melihat fakta banyaknya Kiai NU yang dibunuh, kita menjadi miris bahwa NU selalu menjadi sasaran para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Sudah cukup banyak Kiai NU di Banyuwangi yang dibunuh. Jumlahnya mencapai 169 nyawa. Ini bukanlah penjahat, ini mereka bukanlah gali, mereka bukanlah preman, tapi ini ada motif tersembunyi yang berkaitan dengan aktifnya para Kiai NU ini dalam rangka membasmi PKI di tahun 95. Konon ada panitia, ada ini itu yang akan menyelidiki pembunuhan, tapi akhirnya semua itu adalah omong kosong, hanya untuk mengalihkan perhatian rakyat yang mereka sampai sekarang dibiarkan dalam kegelapan. Apakah keluarga mereka yang dibunuh ini memang bersalah? Kalau bersalah, apa kesalahan mereka? Tidak pernah diungkapkan oleh panitia dan juga oleh mereka para pejabat-pejabat yang berhak untuk memberikan penjelasan sejujurnya. Hal yang mudah untuk menutupi kejahatan mereka adalah menyebarkan fitnah bahwa Kiai NU yang telah pernah berjasa membasmi PKI ini kemudian diberikan dendam, dengan balas dendam dituduh sebagai dukun santet. Kiai NU tidak mungkin melakukan santet. Santet adalah haram dan penyantet adalah orang yang terkutuk dan akan masuk neraka. Tidak mungkin Kiai NU melakukan hal tersebut. Ini adalah dalih yang diada-adakan untuk menutupi kejahatan mereka sampai sekarang ini. Siapa sebenarnya para pembunuh Kiai NU ini yang jumlah korbannya ada 169. Ini jumlah yang bukan main-main. Kiai NU ini terkenal sebagai orang yang gigih di dalam membasmi PKI antara tahun 1965 sampai 1970. Jadi pantas kita berasumsi atau mengira-ngira bahwa pembunuhan terhadap Kiai NU ini adalah suatu balas dendam dari pihak-pihak yang dirugikan di dalam pembunuhan para pelaku-pelaku G30 SPKI di tahun 65. Gelombang pembunuhan terhadap 169 Kiai NU di Banyuwangi terjadi antara Februari tahun 1998 sampai bulan Oktober 1999. Rentang waktu yang setahun ini adalah cukup lama dan tidak ada tindakan sama sekali dari pejabat-pejabat yang berwenang untuk menghentikan pembunuhan ini. Seolah-olah mereka tutup mata atau ada apa kita nggak tahu. Yang jelas ini adalah suatu permainan yang licik, yang jahat, yang menuduh Kiai NU sebagai dukun santet, sebagai dalih untuk dapat mereka dibunuh, sebagai upaya balas dendam atas peran para Kiai ini membasmi PKI di tahun 1965. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Konon kasus ini sudah masuk ke Komnas HAM. Komnas apakah namanya terserah. Yang jelas tidak ada penyelesaian, tidak ada pengusutan tuntas dan dibiarkan mengambang sampai sekarang. Para keluarga juga bertanya-tanya mengapa para kiai, orang tua mereka atau saudara mereka ini dibunuh tanpa sebab. Dan biasanya sebelum terjadi pembunuhan selalu ada kasus-kasus yang mencurigakan. Misalnya ada tanda X di rumah mereka atau di pohon dekat rumah mereka, atau juga yang jelas menjelang pembunuhan terjadi pemadaman listrik. Siapa yang mampu memadamkan listrik di suatu daerah, kita pasti tahu. Dan ini adalah satu titik untuk mengusut siapakah penjahat yang telah membunuh para kiai ini. Siapa dalang pembunuhan 169 Kiai NU di Banyuwangi ini? Kalau kita mau jujur, kita dapat menjawab dengan merunut ke belakang bahwa mereka ini, para Kiai NU ini adalah orang-orang yang menggerakkan dan terlibat langsung di dalam pembasmian PKI di tahun 1965 sampai 1970. Jadi wajar kalau anak turun mereka atau para tokoh-tokoh
PKI yang masih bersembunyi di kalangan kita ini melakukan pembunuhan terhadap para NU sebagai balas dendam. Gelombang pembunuhan Kiai NU di Banyuwangi selama 21 bulan tanpa ada upaya petugas keamanan untuk menghentikannya semakin membuat kita curiga bahwa ada sesuatu di atas sana yang dengan mudah melindungi para pelaku pembunuhan ini. Atau bahkan mereka juga terlibat langsung di dalam pembunuhan para kiai ini sebagai balas dendam atas terbunuhnya keluarga mereka sebagai anggota PKI di tahun 1965 sampai tahun 1970. Kita harus waspada bahwa saat ini bukanlah dongeng kalau PKI akan semakin bangkit dan akan menguasai negara kita. Kita harus waspada, para kiai, para santri sebaiknya mengurangi pegang tasbih dan lebih banyak memegang celurit untuk siap menghajar mereka. Para kiai NU di Banyuwangi yang dibunuh dengan tuduhan sebagai dulur santet ini di masa muda mereka di tahun 1965 sampai 1970 pernah berjasa besar kepada negara kesatuan Republik Indonesia dalam membasmi PKI yang terlibat pemberontakan G30S PKI. Kini anak turun para anggota PKI ini mempunyai kedudukan penting dan dapat melakukan balas dendam membunuh para Kiai NU dengan dalih dukun santet. Fakta bahwa pembunuhan 169 Kiai NU di Banyuwangi tidak pernah diusut tuntas adalah indikasi yang nyata bahwa saat ini anak keturunan PKI telah dan akan semakin bangkit dengan menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaan. Kita sudah siap, para Ansor sudah siap, dan kita akan membawa kembali celurit kita yang kita simpan selama ini agar tidak berkarat. Biarkan celurit ini adalah sebagai tanda kesiapan kita untuk menghadapi bangkitnya PKI kemudian hari. Para anak keturunan anggota PKI yang sudah dibabat oleh rakyat dan Ansor NU antara tahun 1965 sampai 1970 kini mempunyai kedudukan penting dan pernah merencanakan balas dendam akan menculik dan membunuh pimpinan tertinggi NU, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menyadari bahaya ini, Gus Maksum dari Lirboyo Kediri bergadang di rumah Gus Dur secara rahasia, siap siaga membasmi pasukan ninja yang akan mencelakakan Gus Dur. Para ninja dan dalangnya ini ternyata sangat bodoh. Tidak tahu siapa Gus Maksum ini. Ilmu dan kesaktian Gus Maksum ini telah diberikan atau diijazahkan kepada ribuan santri dan kiai siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kini para santri dan kiai ini di samping memegang tasbih juga menyandang celurit. Celurit para anggota Ansor NU ini tidak pernah dicuci dan dibasuh, apalagi dibersihkan tuntas. Celurit itu masih penuh bercak darah anggota PKI yang dibabat di tahun 1965 sampai 1970. Siapapun kini yang akan mengulangi peristiwa Banyuwangi 1998 berarti siap mengalami ulang peristiwa 1995. Kalau sampai pimpinan tertinggi NU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, atau siapapun kini pemimpinnya, ada yang mendapat celaka dari para anak keturunan PKI, maka para Ansor NU telah tahu siapa pelakunya. Darah harus dibalas darah. Gus Maksum memang telah tiada, tetapi muridnya yang berjumlah ribuan telah mewarisi ilmunya dan tetap berani mati menghadapi PKI seperti tahun 1965. Tatkala Gus Maksum telah merasa tua, maka segala ilmu yang pernah digunakan membasmi anggota PKI tahun 1965 sampai 1970 telah diberikan atau diijazahkan kepada ribuan santri dan kiai siap menghadapi ulangan peristiwa 1965 atau bahkan lebih buruk lagi.
Kini para santri dan kiai ini di samping mengembang tasbih, di samping memegang kitab dan tasbih. Jadi para santri dan mereka ini di samping sehari-hari memegang kitab dan tasbih juga menyandang celurit.